Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pengen punya slogan, kita pengen menjadi punten umat yang terbaik, kita pengen menjadi orang yang terbaik. Pak, kemuliaan itu tidak akan Allah berikan kecuali orang-orang yang bersama dengan Quran. Al-Quran itu, Pak, punten, apapun yang bersentuhan dengan Quran akan dibikinnya menjadi mulia, Pak. Baik itu benda hidup ataupun benda mati, waktu, tempat, semuanya akan diberikan kemuliaan ketika kita bersama dengan Al-Quran. Kita tahu, Pak, malaikat itu sering mungkin penceramah menyampaikan, malaikat itu jumlahnya, Pak, tak terhitung. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlahnya malaikat. Tapi di antara malaikat ada yang mendapatkan gelar Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Kenapa beliau mendapatkan malaikat disebut dengan Sayyidul Malaikah? Karena beliaulah malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Robah beliau kedudukannya. Begitupun Nabi Muhammad, beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di antara nabi, beliaulah nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena beliau mendapatkan Al-Quran. Punten, ibu dan bapak, punten, tempat, Pak, tempat di dunia ini menjadi dulu tempat yang termulia itu Mekah dengan Baitul Maqdis. Tapi Pak, punten, semenjak Al-Quran diturunkan, maka posisi Baitul Maqdis tergeser dengan Madinah. Madinah menjadi tempat yang mulia. Tempat yang mulia itu di dunia cuma dua, ya. Sekarang tiga, ya, dengan Baitul Maqdis. Tapi Pak, punten, Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan Madinah itu melebihi daripada Baitul Maqdis, karena ternyata setelah diturunkan apa? Al-Quran. Makanya Quran itu diturunkan di sekitar Madinah atau Mekah. Makanya ada disebut dengan ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Hari, Pak, hari itu dulu sama, dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad itu sama. Diturunkanlah Al-Quran di hari Jumat. Maka Jumat itu memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa. Harinya 1 jam sebelum punten azan maghrib di akhir Jumat itu saatul mustajab. Orang yang meninggal di hari Jumat, maka dia insya Allah akan dibebaskan dari fitnah kubur kalau orang itu orang yang beriman. Hari Jumat kedudukannya bukan hari biasa. Itu adalah hari hajinya bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Punten, hari Jumat itu diangkatkan oleh Allah karena di hari itu Allah menurunkan apa? Al-Quran. Nah, ini ibu dan bapak, tak mungkin kemuliaan kita dapatkan. Makanya kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan, hadirkan Quran. Punten, hadirkan Quran. Kalau kita pengen, Ustaz, saya itu pengen keluarga saya keluarga mulia, pengen dimuliakan oleh Allah, maka hadirkan di keluarga itu Al-Quran. Kalau generasi kita pengen dimuliakan oleh Allah, hadirkan di generasi kita Al-Quran. Ya Allah, saya lihat ngeri sekarang, Pak. Orang-orang yang lebay banget diangkat di media. Dan pengikutnya sekarang menjadi Masya Allah. Bapak lihat sekarang bagaimana nasib-nasib anak-anak muda sekarang. Di Jakarta, di daerah Sudirman sekarang makin ramai, Pak. Dan itu sudah terang-terangan. Orang yang pecinta laki-laki dengan laki-laki, mereka tampil begitu luar biasa, Pak. Racun bagi anak kita sekarang. Anak kita sekarang bukan berbicara, punten, yang hadir sekarang pengajian mana ada anak-anak, nggak ada tuh. Benar, Pak? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi, Pak, sekali lagi, tidak akan ada kemuliaan kecuali kita bersama dengan Al-Quran. Nih, sebelum saya membuktikan bagaimana mukjizat daripada Al-Quran. Quran itu adalah mukjizat. Salah satu kemukjizatan Al-Quran, Al-Quran itu bahasanya, kata-katanya mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Bapak bisa ngapalin Quran? Bu, bisa? Lain sih kan ragu gitu. Bisa. Ini mukjizat Quran, Pak. Salah satu mukjizat Quran itu bisa dihafal. Dan untuk menghafalkan Quran tidak butuh orang cerdas. Tapi kalau sudah hafal Quran, pasti orang bakal lebih cerdas.
Punten, di Unisba, saya orang pertama kali di Unisba yang diterima mendapatkan beasiswa full untuk kuliah di Unisba. Di Semarang, ternyata di Semarang, Universitas Semarang itu menerima dan menggratiskan mahasiswa-mahasiswa yang hafal Quran. Rektornya memberikan sebuah pernyataan, beliau mengatakan mahasiswa dan mahasiswi yang ternyata mereka hafal Quran, ternyata mereka memiliki kecerdasan yang lebih daripada orang biasa. Kenapa Pak? Kalau orang sudah bisa menghafalkan Quran itu, kebayang nggak Pak? Dalam otaknya itu ada 77.000 kosakata yang dihafal. Dan itu sudah dimudahkan oleh Allah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mud. Sungguh benar-benar kata Allah, aku telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Mau gak kalian mempelajari? Ternyata Pak pertanyaannya mau gak? Tahu. Bisa Pak? Oke lah Ustaz. Oke. Pak, bahasa di dunia Quran itu sekali lagi mulia. Apapun yang ditempelan Quran itu mulia. Quran itu bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Bapak punten kalau dulu nulis Soeharto itu nulisnya gimana? Soeharto. Kalau sekarang berlaku enggak? Dulu itu Pak bukan saya tapi aku. Jadi bahasa itu bakal berubah. Bener? Bahasa yang sekarang digunakan oleh kita kemungkinan bakal hilang 50 tahun ke depan. Dan tidak ada jaminan Pak, untuk semua bahasa di dunia. Mau bahasa Sunda apalagi bahasa Sunda Pak. Kita sebagai orang Sunda setara ngomong bahasa Sunda. Betul gak? Sok. Tuh sekarang lihat budayawan Indonesia bahasa Sunda Pak. Sudah ngerti? Bapak tahu kumaha cara nulis bahasa Sunda? Hah? Hana caraka? Masih ingat? Bisa tuh Pak? Artinya apa? Bahasa itu bakal hilang Pak. Kecuali satu-satunya bahasa yang tidak akan pernah tergeser di dunia ini, bahasa Arab Pak. Bahasa Inggris, Bapak penting, dan bahasa yang paling sempurna di dunia, Bapak tahu? Bahasa Indonesia, bahasa Arab Pak. Berapa jumlah kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Jumlah kosakata Indonesia itu setiap tahun bertambah terus Pak. Dan data terbaru sekarang itu jumlahnya 127.000 kosakata. Banyak apa sedikit? Dikit. Jadi punten bapak-bapak kalau orang luar negeri menghafalkan bahasa Indonesia itu belajar bahasa Indonesia cuman 127.000 kosakata. Yang paling banyak itu bahasa Inggris. Berapa jumlah bahasa Inggris? 1 juta kosakata. Bapak nanya, Ustadz berapa jumlah kosakata bahasa Arab? 12 juta dan itu merupakan bahasa terbanyak di dunia. Dan itu bahasa yang tidak akan pernah hilang di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena Allah tempelkan bahasa itu dalam Quran. Ini dalam segi bahasa aja dulu. Beda gak? Bahasa Inggris tadi berapa juta? Tapi Pak banyaknya di mana? Ada Rusia nanti. Ada bahasa Prancis. Ternyata di dunia ini bahasa yang paling banyak kosakatanya adalah bahasa Arab, menempati 12 juta kosakata. Tak satu pun bahasa di dunia ini menempati dan bisa bersaing dengan bahasa Arab. Mata ulah nyebutkan bodoh ke orang pesantren. Kabehanana dipelajarinya di pesantren. Yang kedua Pak, ini ngomongin ijaz Quran saya dari bahasa aja dulu. Karena kalau ngomongin mujizat Quran dari berbagai macam bahasa itu luar biasa tuh Quran. Oke, ini dari segi
bahasa. Jadi bahasa Quran itu Masya Allah luar biasa. Luar biasa lah. Jadi orang yang hafal Quran itu menghafalkan 77.000 kosakata. Itu sama dengan bahasa Indonesia dulu di tahun 2014 itu punya kosakata 80.000. Eta teh sarua saQuraneun. Makanya kenapa kalau anak-anak yang hafal Quran itu rata-rata cerdas. Jadi sekali lagi tak butuh cerdas untuk menghafalkan Quran, tapi kalau orang sudah hafal Quran pasti cerdas. Ustaz, dari saya bisa ngapalkan Quran? Bisa. Bapak-bapak bisa. Bapak pernah melihat anak kecil hafal Quran? Pernah? Anak remaja hafal Quran? Pernah? Pernah melihat orang tua hafal Quran? Oke, Bapak coba ke Madinah, datang di Madinah, datang ke Mekah. Pada sholat asar, Pak, lihat tuh di Masjid Nabawi ada halakoh-halakoh Quran, Pak. Saya pernah lihat, anak-anak muda lagi baca Quran saling simak. Ternyata saya melihat ada bapak-bapak yang sekarolot, Pak, usia 60 tahun, 65, 70 tahun, bikin halakoh Quran, Pak. Saya lihat, saya samperin, assalamualaikum, minta izin, duduk di situ. Ternyata aki-aki harapal Quran, Pak. Pantas kalau an incu nage rarasap kana Quran. Beda jeung di Indonesia aki-aki teu kaup ngumpul, balak genep jeung balak opat di perang. Halo. Wih, keren, Pak. Banyak hafal Quran. Jadi Quran itu bisa dihafalkan dengan berbagai macam usia. Asal ada kemauan aja, Pak. Makanya ini kebatan Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ibu dan bapak punten. Pernah dengar Nabi Uzair? Pernah dengar Uzair? Atau dalam Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kenapa orang Yahudi punten mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah? Nabi Uzair itu satu-satunya manusia di zaman dulu yang mampu menghatamkan kitab Taurat, Pak. Sampai beliau, orang gak percaya ada orang yang hatam Quran, hatam kitab apa? Kitab Taurat. Maka Nabi Uzair diangkat oleh orang-orang Yahudi. Ini pasti anak Allah. Karena kami sulit menghafalkan kitab mereka. Tapi ada satu orang yang hatam namanya Uzair. Maka Nabi Uzair dianggap sebagai Tuhan, Pak, anak Tuhan. Di kita orang yang hafal Quran banyak banget. Kenapa? Ini salah satu kemujizatan Quran. Quran itu kata-katanya dimudah untuk di apa? Oke. Ini ibu dan bapak punten. Salah satu mujizat Quran itu tak bisa dirubah. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun ini, Pak, beliau pernah mengumpulkan bahasanya petinggi-petinggi di istananya. Ternyata ketika beliau kumpul, beliau tertarik dengan salah satu orang yang hadir pada saat itu. Bajunya bersih, raut mukanya ganteng, kata-katanya menarik, dilihat oleh Khalifah Al-Ma'mun. Orang ini lagi dikelilingin. Kata Khalifah Al-Ma'mun, ini orang keren banget gitu. Kata-katanya, wajahnya berseri-seri. Pak, mungkin Bapak pernah melihat orang kayak gitu ya. Orangnya berseri-seri ya. Matak punten, Pak. Wajah itu menentukan ya. Dan umat Islam itu adalah manusia yang berhak untuk berbahagia itu kita. Karena Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, karena rahmat Allah dan karunia oleh Allah, kalian itu berhak untuk bahagia. Lain ini kerung jadi umat Islam, aduh, bararingung ya. Jadi kita ini adalah manusia dan umat yang berhak untuk mendapatkan bahagia. Jadi mutak lihat, Pak, kalau saya itu lihat ulama-ulama, guru-guru saya di pesantren, hidupnya tuh santai, senyum. Oke. Ini
Khalifah Al-Ma'mun lihat orang ini, Pak. Setelah itu Khalifah Al-Ma'mun nyamperin orang yang tadi. Kemudian beliau mengatakan salam. Assalamualaikum. Ternyata orang ini nggak jawab. Kemudian kata Khalifah Al-Ma'mun, apakah Anda seorang Yahudi? Melihat dari penampilannya, melihat dari aksesoris yang dipakainya, kemudian orang ini mengatakan, "Nah, saya adalah orang Yahudi." Kemudian Khalifah Al-Ma'mun mengundang orang ini masuk ke ruangannya. "Tuan, kalau ada waktu saya tunggu di dalam." Maka orang ini masuk ke ruangan Khalifah Al-Ma'mun. Setelah di dalam ruangan, Khalifah Al-Ma'mun berkata kepada orang ini, "Tuan, Anda itu raut mukanya luar biasa. Kata-kata Anda ini begitu menarik. Kalau Anda masuk Islam," kata Khalifah Al-Ma'mun, "kalaulah Anda masuk Islam, maka Allah akan mengangkatkan derajatmu lebih daripada ini." Kata siapa ini? Orang ini cuma tersenyum. Kemudian orang ini berbalik dan meninggalkan Khalifah Al-Ma'mun. Artinya tidak tertarik dengan tawaran Khalifah Al-Ma'mun untuk masuk apa? Islam. Setahun setelah itu, Khalifah Al-Ma'mun mengumpulkan orang-orang kembali. Dan ternyata dia berjumpa dengan orang yang sama, dan sekarang dia sudah menggunakan aksesoris muslim. Kata Khalifah Al-Ma'mun, mun bahasa orang nggak sih dikopeah, disamperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang ini mengatakan dan menjawab salamnya Khalifah Al-Ma'mun dan berdiri kemudian merangkul Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun bertanya, "Apakah Anda sekarang muslim?" "Ya, saya sekarang sudah beragama." Khalifah Al-Ma'mun kaget, Pak. "Tuan, dulu itu saya mengajak Anda masuk Islam tapi Anda menolak. Tapi sekarang Anda sudah masuk Islam. Apa yang gerangan yang membuat Anda masuk Islam?" Kemudian orang ini mengatakan, "Tuan, saya ini orang cerdas. Lalu bahasa saya ini profesor. Tidak sembarangan ketika saya memilih agama. Saya itu setiap agama pernah saya cek dan dicoba. Dulu saya itu agama saya ini Yahudi. Kemudian saya adalah agama orang, ketika saya beragama Yahudi, kemudian saya pelajari kitab saya, yaitu kitab Taurat. Kemudian setelah dipelajari saya hafalkan kitab Taurat satu kata dua kata. Kemudian saya tulis itu kitab Taurat dengan tangan saya sendiri. Zaman dulu kalau kitab itu tidak dicetak, tapi ditulis. Saya tulis dan saya hilangkan sebagian ayatnya, kemudian saya tambahkan sebagian ayatnya. Kemudian saya membikinnya menjadi 3 buah. Setelah itu saya bawa kepada orang-orang pengikut orang Yahudi. Kemudian saya menjualnya dan alhamdulillah laku katanya. Dan tidak ada satupun orang yang protes ketika saya rubah kata-kata dari kitab Taurat tersebut. Namun ketika saya pada saat itu menjualnya, kemudian orang memakainya. Dan saya berpikir, berarti agama Yahudi sudah tidak asli lagi. Kenapa? Buktinya saya merubahnya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Kata orang ini, kemudian saya pindah agama menjadi Nasrani. Kemudian saya pun dan beli kitab apa? Injil. Kemudian saya tulis kembali kitab Injil itu. Sebagian ayatnya saya sembunyikan dan sebagian ayatnya saya tambahkan. Setelah ditambah dan dikurangi, saya jual kitab itu kepada orang-orang yang beragama Nasrani. Dan satu pun tidak ada yang mengetahui daripada penambahan dan pengurangan yang saya gunakan. Kemudian saya berpikir, berarti agama Nasrani pun tidak. Dan setelah itu saya masuk agama Islam. Setelah saya masuk agama Islam, kata dia, saya pelajari Al-Quran sebagai sumber daripada agama ini. Setelah itu saya hilangkan sebagian ayat dan tambahkan sebagian ayat. Kemudian saya ditulis menjadi 3 buah. Kemudian saya berjual kepada salah satu jemaahnya. Tiba-tiba saya seorang bertemu dengan seorang muslim. Saya tawarkan Quran. "Tuan, zaman dulu Bapak kalau ada orang yang nawarin Quran itu laku banget. Kenapa? Karena sulitnya Quran zaman dulu. Tuan, saya punya Quran." Kemudian di antara orang yang berjumpa dengan saya, dia membuka Al-Quran. Baru 1 halaman, 2 halaman. Tiba-tiba raut mukanya menjadi rubah. Merah warnanya. Kemudian Quran yang dia pegang dilemparkan ke dalam tempat sampah. Dan dia marah kepada saya. "Ini Anda sudah berani mencoba untuk menghilangkan sebagian ayat Al-Quran." Di situ saya tahu ternyata agama yang masih asli itu adalah Al-Quran. Ini salah satunya, Pak. Kenapa Al-Quran mudah untuk dibaca dan untuk dihafalkan? Karena itu jaminan dari Allah, agama yang masih asli ila yaumil qiyamah nanti itu adalah agama Islam. Karena Qurannya mudah dihafal, Pak. Dihafalkan. Bapak kalau pernah melihat anak kecil bisa hafal Quran, Bapak pernah melihat orang buta hafal Quran? Coba.
Saya dulu punya senior Pak, di pondok pesantren saya itu. Beliau ini kalau mau setoran, beliau mintakan, tidak, zaman dulu masih sulit Pak, punten Quran Braille. Ternyata beliau itu bawanya rekaman. Temannya minta direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis sama'. Kemudian beliau dengeri, hafal Quran. Sekarang Bapak, punten, salah satu teman saya masih Ustadz Muhayyad. Beliau sekarang di Antapani juga. Tidak bisa melihat, tapi hafal Quran. Mahmud Husairi, seorang ulama besar, qari, suaranya menggelegar. Salah satu imam internasional. Beliau pun sama Pak, tidak bisa melihat. Bapak pernah melihat orang tunarungu menghafalkan Quran? Mereka menghafalkan Quran dengan apa? Syarat. Masa kita gitu, mata berfungsi, telinga berfungsi. Inilah yang kata Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ustadz, kalau belajar Quran itu saya belajar Quran itu kan udah tua sekarang. Bapak pun dan sekali lagi Quran itu mudah untuk dihafalkan oleh siapa usia Pak. Saya sampaikan untuk semua usia. Bapak pun kalau masih pegang HP sekarang, searching namanya di Palestina ada seorang perempuan bernama Ummu Toha Bu. Ummu Toha. Siapa beliau? Beliau ini aslinya orang Suriah Pak, pindah ke Palestina. Ketika terjadi konflik di Suriah, beliau pindah ke Palestina. Ternyata beliau asalnya orang kaya, kemudian menjadi seorang penjahit di Palestina. Sampai di Palestina ternyata beliau melihat lingkungan yang ahli Quran semua, anak-anak kecil belajar Quran. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Beliau pun termotivasi untuk belajar Al-Quran. Ternyata beliau ini meskipun orang Suriah, tidak pandai baca Quran. Akhirnya beliau deketin seorang ustadz. Kemudian ustadz ini mengajar beliau baca Quran dari awal. Kemudian setelah lancar baca Quran, dia mengatakan kepada ustadz, Ustadz, nenek ini usia saya sekarang udah 68 tahun. Kira-kira kalau nenek menghafalkan Quran bisa enggak? Ternyata ustadz tidak memberikan jawaban. Kemudian beliau hanya memberikan sebuah buku. Buku itu tulisannya Fadlul Mubin liman hafizal Qur'an ba'da arba'in. Keutamaan yang begitu luar biasa bagi orang yang mampu menghafalkan Quran setelah usia 40 tahun. Bapak punten jangan kecil hati. Ustaz, usia saya sudah tua. Orang tua itu kalau punya karya hebat Pak. Dan Imam An-Nawawi itu punya karya bukan ketika usia muda Pak. Buya Hamka itu ketika menuliskan tafsir Al-Azhar ketika beliau dalam penjara dan usianya bukan lagi muda Pak. Ternyata orang-orang hebat itu punya karya justru ketika usia mereka lebih daripada 40 tahun. Asal otak kita diasah bisa Pak. Jelas Bu? Nararepe itu. Bisa Bapak. Oke. Kali lagi saya punten ceritakan tentang Ummu Toha. Apa yang terjadi dengan Ummu Toha? Beliau lancar baca Quran setelah 1 tahun karena kesungguhannya belajar Quran. Setelah itu beliau pengen menghafalkan Quran, setoran kepada ustadznya. Apa yang terjadi Pak? Usia 70 tahun Pak, di 2011 beliau hafal Quran di usia 70 tahun. Lantas beliau sekarang apa kerjanya? Beliau hentikan menjahitnya dan beliau keliling-keliling ke madrasah dan pondok pesantren bahasanya. Dan beliau teriak kepada anak-anak muda, nah usia kalian lebih muda daripada saya. Kecerdasan kalian lebih cerdas daripada saya. Saya menghafalkan Quran di usia 70 tahun. Kalian pun pasti lebih bisa daripada saya. Sekarang beliau menjadi motivator Quran Pak. Kenapa? Karena beliau adalah seorang nenek-nenek yang menghafalkan Quran di usia 70 tahun. Halo? Bisa? Lihat senyumannya masih meragukan. Allah ya karim. Jadi sebenarnya Pak, otak kita itu kalau diasah bisa. Guru saya itu Pak punten, guru saya itu menghafalkan Quran itu 40 hari. Beliau minta izin keluar dari istrinya untuk pondok pesantren.
40 poin balik ke hafal Quran. Jadi kalau kita mengatakan menghafalkan Quran itu susah karena kita tidak terbiasa. Kemudian kita juga butuh metode, ya. Sok, sekali lagi, Quran ini mukjizat yang luar biasa. Salah satu ijaz Quran itu kata-katanya mudah dibaca. Kata-katanya mudah dihafalkan. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bayangkan Allah mengatakan dan mengulang-ulang kalimat itu sebanyak 4 kali dalam surah Al-Qamar. Benar-benar sungguh aku sudah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Cuman maukah kalian untuk mengingatnya Al-Quran? Ibu dan bapak, sekali lagi raih kemuliaan di keluarga kita dengan Al-Quran. Ibu punten, tolong ibu lebih banyak hafal membaca Al-Quran. Pak, insya Allah sehat dengan Al-Quran. Sehat dengan Al-Quran. Saya alhamdulillah Pak diizinkan oleh Allah sekarang punya pondok pesantren dan sekarang nggak jauhan. Dulu saya mungkin di Ngised, sekarang saya udah pindah ke Ujung Berung. Alhamdulillah santri makin bertambah terus. Doakan mudah-mudahan perjuangan saya dan anak-anak santri ini dapatkan keridhaan dari Allah dan kemudahan dari Allah. Saya punya program ngapalin Quran itu cukup. Sebenarnya ada program 6 bulan, ada program 1 tahun. Beres. Bukan hanya beres tapi dengan mutqin. Mutqin itu artinya lancar. Programnya 1 tahun itu bisa menghafalkan Quran dengan seperti baca surah Al-Fatihah. Mual ayat naon. Nah, ibu-ibu kalau ada yang lagi ngapalin dan pengen ngapalin, ada yang ngapalin di sini. Biasanya ibu-ibu kalau ada yang ngapalin, bener. Kalau butuh metode nanti aja. Saya kasih metodenya. Dimana kalau ibu ngapalin Quran mual poho. Di dunia ini Pak punten, di dunia ini ada satu negara di mana ada satu daerah di negara itu dan itu diakui Pak oleh ulama-ulama dunia. Indonesia itu termasuk Pak. Indonesia itu termasuk orang-orang yang kalau di kancah internasional itu banyak anak-anak kita yang sampai ke mana? Internasional. Cuman kadang-kadang itu saya itu sedih gitu, sedih. Sedihnya apa? Di kita ini tidak ada penghargaan bagi orang-orang yang hafal Quran. Mudah-mudahan ini menjadi berpikirnya kita. Saya ini Pak pernah ditawarin untuk menjadi imam di Brunei Darussalam. Pernah saya ditawarin untuk di Malaysia. Teman saya ada yang di sana. Di Malaysia itu ternyata imam masjid itu menjadi PNS. Itu didanai oleh negara, gajinya di negara. Kebayang oleh Bapak? Itu penghargaan langsung dari mana? Kualifikasi sebagai imam itu ketat Pak. Dia itu, negara-negara lain itu simpel Pak. Masjid itu cukup aya imam jeung aya muadzin heup. Di urang opan loba keneh pengurus daripada jemaah. Itu jadi masalah gitu. Gak jadi masalah. Dan karena corak di kita begitu. Tadi negara-negara lain itu cukup aya imam, tapi imamnya satu imam yang hafal Quran, muadzinnya muadzin yang suaranya enak gitu. Cukup. Dan itu ternyata di negara-negara lain ya Allah penghargaan. Saya itu pernah ditawarin, Ustaz, antum ke dia lah. Gaji sekian. Kembalilah di Indonesia. Tadi gaji oke, di Indonesia mah happy. Di kita, teu aya. Anak punten teman saya juara internasional, Pak. Balik ke Indonesia. Mending keneh penyanyi dangdut, Pak. Asli gede keneh, duitnya 100 juta. Menang mobil hiji. Ternyata, Masya Allah. Di dunia ini Pak ada satu daerah, di mana daerah ini gini. Dia menghafalkan Quran di pesantren itu. Kemudian dia tidak pernah ngaji, tuh pernah ngaji.
tidak pernah ngaji selama 20 tahun, tapi hafalannya lancar gini. Setelah ditanya, kumaha rahasiana? 20 tahun teu ngaji tapi masih lancar. Itu 30 juz Quran mungkin, Pak. 20 tahun tidak pernah dibaca tapi karena masih kenalan. Ternyata di pondok pesantren itu, Ibu, kalau satu ayat, satu halaman, dapat satu halaman, setor ke ustadznya. Setelah dia setor, maka santri itu harus berdiri, harus menghadap ke barat, harus menghadap ke timur, harus menghadap ke utara, menghadap ke selatan, baca surat ayat yang sudah disetorkan ke gurunya, menghadap ke barat punten 1000 kali dibaca, ke timur 1000 kali, ke selatan 1000 kali, ke utara 1000 kali. Jadi totalnya kalau ayat yang sudah disetorkan kepada ustadznya harus dibaca 4000 kali diulang-ulang, maka jaminannya 2020 tahun setelah itu tidak akan pernah lupa. Badai nyobian? Oke. Makanya orang yang mampu menghafalkan Quran itu saya sampaikan bukan orang cerdas, hanya orang sabar, orang istiqomah. Jelas? Ibu-ibu kalau sampaikan gini, seorang perempuan yang hafidh Quran, hafidhul Quran, seorang perempuan yang hafidhul Quran. Dan saya itu seneng itu kalau ada perempuan-perempuan yang ngajarin anaknya, ini tugas begitu. Karena Rasul mengatakan, silakan itu ibu mau ngomong, oh Ustaz karena begini. Perempuan yang terbaik itu perempuan yang tinggal di rumah dan mendidik anaknya. Oh Ustaz, wah begini. Mangga silakan aja Bapak ngomong, tapi itulah konsep yang seharusnya dibalikkan. Yang kewajiban mencari rezeki itu adalah laki-laki. Itu dalam Qur'annya, famshu fil ardi fi manakibiha. Laki-laki yang harus keluar mencari rezeki, istri itu diam di rumah didik anak dengan Quran. Itu. Punten Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu bapaknya udah meninggal, beliau ketika masih kecil, Pak. Tapi menjadi imam yang hebat. Kenapa bisa begitu? Usia 7 tahun sudah hafal Quran, dididik sama ibunya. Ibu natara gawe cicing di imam. Imam Bukhari yang menghafalkan Quran, yang menghafalkan hadis sampai belasan ribu, Pak. Masya Allah. Dia mencantumkan dalam hafalannya itu hanya 7.500 sekian. Dicari dari hafalannya itu yang sahih semua. Dicantumkan dalam kitab Sahih Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Bapaknya itu udah meninggal ketika beliau masih kecil. Ternyata beliau menjadi orang ulama didampingi oleh seorang ibu yang hebat. Makanya punten, kalau pengen Islam jaya lagi, kembalikan kepada asalnya. Perempuan tinggal di rumah, didik anak-anaknya, lalakina yang rezeki gitu. Balik deui. Punten saya agak keras, Pak. Oh Ustaz tuh bisa gitu. Mah enggak lah. Tapi sekali lagi kalau pengen Islam jaya, kembalikan lagi begitu, Pak, merumusnya. Rek alasan aku kumaha mangga lah. Yang jelas Islam itu pernah jaya karena perempuan-perempuan yang hafidh Al-Quran dan mereka mengajarkan anak-anaknya. Halo? Jelas? Itu. Sok ibu-ibu menggas lah. Ah Ustaz telat ini mengges boga budak gala leutik geus gala deui. Incu lah. Incu kita tuh. Karena kalau seorang perempuan, Pak, yang dia adalah orang yang alim, dia adalah orang yang hafidh Quran, dia cinta kepada Quran, maka hasil penelitian 70% kemungkinan anaknya akan menjadi ahli Quran. Lamun suaminya yang ahli Quran, kemungkinan 30% anaknya bisa jadi ahli Quran. Tapi lamun dua-dua nanti ahli Quran, ripuh. Sekali lagi, kita ini punya PR besar bagaimana mencetak anak-anak kita, generasi kita yang ahli Quran. Bagi ibu-ibu yang lagi menghafalkan Quran, kalau butuh metode bagaimana cara mudah menghafalkan Quran, nanti aja komunikasi, insyaallah ya. Ke bapak-bapak bisa jadi hafidh Al-Quran, insyaallah ya. Insyaallah gampang sebenarnya menghafalkan Quran, gampang kalau menggunakan metode. Silakan, ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan. Mungkin Ustaz tadi Ustaz
Saya ini kalau ngomongin metode ini agak panjang, Pak. Karena harus apa? Harus keseluruhan. Kalau metode menghafalkan Quran, proses ketika menghafalkan Quran, Pak Punten, kita ini menghafalkan Quran menggunakan otak, bukan menggunakan dengkul. Dan otak itu makanannya cuma dua. Satu, air putih. Yang kedua, banyak pernapasan. Makanya seorang yang lagi menghafalkan Quran, Punten, saya anjurkan kepada anak-anak santri saya itu minum yang banyak. Biasanya kalau minum, dan itu sesuai dengan kesehatan ya. Saya anjurkan anak-anak santri itu kalau menghafalkan Quran itu disesuaikan, minum itu disesuaikan dengan bobot tubuh. Kalau bobot tubuhnya 50 kilo berarti dia harus 5 liter. Asli. Ini proses awal dulu nih, proses awal dulu. Punten anu awal anu badanna 80 wayahna eta 8 liter. Sagalon ku sorangan itu pertama dulu. Jadi ternyata untuk menghafalkan Quran sekali lagi karena begitu kita menghafalkan Quran menggunakan apa, Pak? Tak, dan otak itu nutrisinya apa? Air putih, Pak. Makanya saya saranin ke anak-anak santri, ya itu, minum itu harus banyak. Itu proses awal dulu. Proses awal dulu, sekali lagi proses awal dulu. Kalau pengen menghafalkan Quran harus banyak minum. Di depan itu Quran, mushaf dan air putih. Anak-anak mesti begitu. Kemudian sebelum menghafal nih prosesnya. Jangan langsung menghafal. Pernapasan dulu. Pernapasan. Cara pernapasan, tarik. Tahan 8 menit. Maut 8 menit. 8 detik ya. Mau 8 jam ya. Tahan berapa, Pak? Dia ternyata rek ngapalkeun ge aya naonna. Yang kedua, fokus dalam menghafal. Ini teknik-teknik menghafal ya. Fokus. Fokus itu maknanya ada 3. Satu, cara melihat mushaf. Bapak punten, cara melihat mushaf biasanya mun ngapalkeun kumaha? Gini, itu enggak boleh. Enggak boleh begini. Mata ini jendelanya hati dan otak. Dan mata itu adalah punten kekuatan merekamnya sangat luar biasa. Jadi kalau bisa fokus itu punten, mushaf yang akan kita baca, mushaf yang akan kita hafal dilihat itu persis sesuai dengan lurusan mata kita. Jadi nggak boleh begini, harus gini. Itu punten bukan hanya menghafal tapi merekam, Pak. Jadi kalau seorang hafid Al-Quran, dia akan tahu letaknya Qurannya di mana, kemudian dia akan tahu tulisannya tiga kumaha. Kenapa? Karena rekam. Dan mata yang merekam. Makanya posisi mata begini. Itu pernah disampaikan oleh Syekh Ali Jaber ya. Pernah disampaikan oleh Jaber, tidak boleh menghafal dalam keadaan begini. Kalau begini, itu punten Pak, orang tertunduk itu orang tertunduk itu udah negatif ya. Mesti orang negatif. Nangis pasti apa? Nunduk. Menyesal apa biasa apa? Dalam psikologis itu kalau orang menunduk itu berarti tanda-tanda penyesalan, negatif aja, nggak ada yang baik. Makanya kalau menghafalkan Quran kudu bahagia. Itu satu fokusnya. Yang kedua, cara megang mushaf itu bukan hanya di depan begini, tapi di pinggir, kanan boleh. Atau kiri. Kiri, kanan, tengah. Satu halaman ini sebenarnya beres 10 menit menghafalkan Quran. Asli. Wah itu mah kudu pelatihan khusus. Nantilah. Kedua, fokus itu, jadi fokus yang tadi, fokus melihat apa Pak? Melihat mushaf. Melihat mushaf itu bukan, kalau Bapak menggunakan HP, jadi
Begini. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Insyaallah nantilah satu tahun ke depan saya bawa anak santri saya ke sini. Mereka bisa menghafalkan maju dan mundur. Bisa maju, bisa ayat dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Itu bisa. Ayat teknik dan yang kedua, kalau fokus itu the life moment. Life moment itu artinya apa? Bapak harus kondisi kita lamun keur ngaji. Makanya ulah ingat ke mana? Aji fokus. Itu ujian anak-anak, ujian saya itu di pesantren, kalau mereka sudah menghafalkan satu juz ya, itu ujiannya ada 8. Satu, pertanyaannya, nih bapak-bapak bisa jadi santri abdi. Satu juz yang sudah dihafal itu harus digunakan untuk 4 rakaat sholat. Jadi satu juz dibagi berapa? Oke. Yang kedua, harus satu juz itu dipakai 2 rakaat sholat. Yang ketiga, yang satu juz itu harus dipakai dalam 1 rakaat sholat. Ujian selanjutnya nyambung ayat biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mereka harus bisa baca ayat sekian, mundur ayat sekian, maju sekian ayat. Karena metode ini insya Allah bukan hanya menghafalkan Quran, tapi bisa membaca Quran, bisa bolak-balik mundur jeung oke lah. Oke deh itu bisa daftar jadi santri mangga. Dan ternyata Pak, cek Bapak teh Ustaz, anak-anak santri di semua hafal harus ditanya, halaman, bacakan halaman sekian, ayat sekian, mereka harus hafal. Dan cara menghafalkan halaman itu gampang. Sok ayeuna ge 1 menit moal nyampe. Oke. Halaman 1 apa? Al-Fatihah. Halaman 1 Al-Fatihah ya. Halaman 2 Alif Lam Mim ya, betul? Oke. Satu juz itu berapa halaman? 20 halaman, 10 lembar gitu ya. Oke, 10 lembar 20 halaman. Berarti cara menghafalkannya itu tambah 20 aja. Jadi juz 2 teh itu 2 tambah 20. 22. Jadi juz 2 itu sebenarnya awalnya juz 2 itu adalah 22. Yang sebelah sini mesti genap. Umpama saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu, itu awal juz 2 ya. Berarti halaman 22. Ayat selanjutnya, ayat lembaran selanjutnya berarti 24. Wala taqulu liman yuqtalu. Ayat sebelah sininya berarti itu ada 23. Juz awal juz 3 berarti tambah 20. 22 tadi tambah seberapa? 20. Jadi 42. Awal juz 4 berarti 62. Ah, gampang. Gitu caranya ya. Itu cara menghafalkan apa? Halaman. Dan saya mengatakan pokoknya maka budak santri naon aya nu ditulis dina mushaf kabeh hafalkeun. Kabeh kudu dihafalkeun. Kenapa? Karena ternyata otak itu senang dipancing gitu, Pak. Mulai halaman, mulai ayat. Oh, tak gitu. Kenapa? Karena punten otak itu jangan dibiarkan. Makanya kenapa itulah yang disebut dengan kenapa kalau ahli Quran moal mungkin pikun. Anu pikun mah nu ngahulang wae. Tak ulah loba ngahulang kade. Bisa teu hafal imah. Jadi kalau otaknya dipakai insya Allah tidak akan pernah. Nah ini sekilas saja Pak, sekilas saja tentang metode menghafalkan Quran. Setelah itu hafalkan Quran satu halaman begini tidak langsung dibaca semuanya, tapi dibagi 2. Dibagi 2. Nanti Bapak bakal bisa biasanya anak-anak santri bisa menghafalkan gini, kemudian nanti bisa mereka bolak-balik baca Quran dan menghafalkan.
Ini perlu panjang sebenarnya kalau pembahasan tentang masalah metode. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hari ini berada di tahun baru ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kita, dan tahun ini adalah, kata Rasulullah SAW, termasuk orang yang berbahagia, di mana hari ini, tahun ini harus jauh lebih baik bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul 'azimul halim. La ilaha illallahul 'azimul halim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اجعلنا من الذين ورثون كتابك وسبقونا بالخيرات بإذنك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يسر ولا تعسر، يسر لنا أمورنا كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا العام اللهم اجعل هذا العام خير من قبله، خير من بعده، خير من بعده، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر، يسر لنا امورنا كلها ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم يا اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.